Eh, Baiklah, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan Hamiltonian formalism. Satu catatan tersendiri mengenai Hamiltonian formalism dibandingkan dengan Lagrangian formalism. Dia Hamiltonian formalism itu dia tidak diturunkan, artinya Hamiltonian persamaan canonical Hamiltonian ya tidak diturunkan dari least action principle, oke. Tapi dia diturunkan karena dia melalui Legendre transformation dari Lagrangian, oke. Sehingga dia tidak dia diturunkan persamaannya itu berdasarkan kesesuaian dia dengan dia turunan daripada Lagrangian. Tetapi berbeda dengan Lagrangian sendiri, Lagrangian itu diturunkan dengan menggunakan prinsip least action principle. Oke. Sama halnya dengan di Lagrangian formalism, di Hamiltonian formalism juga dikenal namanya cyclic coordinate. Oke. Nah, cyclic coordinate untuk Lagrangian formalism itu dia apabila Lagrangian tidak bergantung daripada koordinat. Artinya derivatif daripada ini yang kita definisikan sebelumnya sebagai canonical momentum itu sama dengan 0. Artinya canonical momentumnya juga dengan di Hamiltonian formalism, apabila kita punya Hamiltonian yang tidak bergantung daripada koordinat Q, jadi partial derivatifnya dengan 0, kita bisa ambil kesimpulan dari persamaan Hamiltoniannya, yaitu P dot itu sama dengan minus DH, dia partial derivatif dari Hamiltonian terhadap koordinat, itu juga sama dengan 0. Jadi konsekuensinya sama, bahwa canonical momentumnya itu conserve quantity, artinya dia tidak bergantung terhadap waktu. Oke, dia konstan terhadap waktu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah hanya canonical momentum saja yang bisa menjadi conserve quantity? Adakah variabel atau observable lainnya yang juga conserve? Nah, untuk membahas mengenai itu kita butuh sebuah tool yang dikenal sebagai Poisson bracket, yaitu bila kita punya sebuah fungsi, sembarang fungsi, yaitu fungsi daripada Q dan P, fungsi dari koordinat dan canonical momentumnya. Bila kita ambil derivatif daripada ini omega, derivatif omega, maka dia akan seperti ini. Oke, karena dia omega ini bergantung dari Q dan P. Nah, bila kita ambil total derivatif terhadap waktu, dia akan seperti ini. Oke. Nah, dengan menggunakan persamaan Hamilton, canonical Hamilton, kita tahu bahwa Q dot ini sama dengan DH per dP, oke? Dan P dot ini sama dengan minus DH per dQ. Oke, ini adalah persamaan Hamiltonian. Akibatnya kita definisikan bentuk d omega dq kali dh dp minus dp kali dh dq itu dengan menggunakan notasi Poisson bracket, atau secara umum. Jadi kesimpulan di sini bisa dilihat bahwa total derivatif waktu dari omega, di mana omega ini
dia tidak bergantung secara eksplisit terhadap waktu, hanya fungsi dari Q dan P itu sama dengan Poisson bracket dari omega terhadap H. Oke. Nah, secara umum bila kita punya dua fungsi A dan B, mereka masing-masing fungsi dari Q dan P, Poisson bracket dari A dan B itu diberikan seperti ini. dA dQ, dB dQ, minus, ini penting diingat, minus dQ dP, dA dP, dB dQ. Oke. Nah, inilah definisi daripada Poisson bracket. Ini untuk satu degree of freedom. Bila kita punya n degree of freedom, kita tinggal jumlahkan untuk masing-masing degree of freedomnya. Oke. Selanjutnya, nah sebuah kuantitas, sebuah variabel A itu disebut constant quantity, artinya dia tidak bergantung dari waktu. Jadi total derivatif terhadap waktunya adalah 0. Nah, kita sudah urai sebelumnya bahwa total derivatif dari seberang fungsi itu adalah Poisson bracket dari fungsi itu terhadap Hamiltonian. Oke. Semua ini kondisinya apabila fungsi itu tidak bergantung secara eksplisit terhadap waktu. Nah, kesimpulannya, bila A constant quantity, maka Poisson bracket A terhadap Hamiltonian harus sama dengan 0. Oke. Nah, yang menarik adalah ternyata Hamiltonian itu bila kita Poisson bracketkan dengan Hamiltonian itu sendiri, dia akan sama dengan 0. Akibatnya Hamiltonian adalah constant quantity. Oke. Di sini juga catatan bahwa Hamiltoniannya tidak bergantung secara eksplisit terhadap waktu. Oke. Nah, ini untuk generalisasi di n degree of freedom. Ini kita tinggal jumlahkan untuk masing-masing degree of freedom seperti ini. Oke. Dan yang menarik dari Poisson bracket ini, apabila kita Poisson bracket phase space koordinat, di mana phase space koordinat itu diberikan oleh koordinat Q dan canonical momentumnya P, maka Poisson bracket dari Q dengan sembarang Q dan P dengan sembarang P juga itu sama dengan 0. Yang tidak 0 adalah apabila QI dengan PI. Jadi QI dengan PI yang sama, maka dia Q dengan canonical momentum yang sama, maka dia tidak sama dengan 0. Nilai dia sama dengan 1. Dari Poisson bracket ini kita bisa tuliskan persamaan Hamiltonian itu lebih kompak seperti ini, bahwa Q dot itu sama dengan Poisson bracket dari Q terhadap H, dan P dot itu sama dengan Poisson bracket dari P daripada P terhadap H. Oke. Jadi kita sudah bahas mengenai Poisson bracket. Jadi apabila suatu quantity kita ingin tahu apakah dia conserved quantity, maka kita cek Poisson bracketnya terhadap Hamiltonian. Bila dia 0, maka dia conserved. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai canonical transformasi kanonik. Bila kita rubah koordinat, ya, ini kita tinjau dulu di Lagrangian. Bila kita rubah koordinat di configuration space itu di Lagrangian, itu dari Qi ke Q bar I, di mana Q bar I ini itu bisa fungsi sembarang daripada Q1, Q2 sampai Qn. Oke. Ini kita tentukan bentuk fungsi seperti apa. Nah, konsekuensi dari perubahan koordinat ini, maka Q bar dot I-nya itu dia akan berhubungan mengenai hubungan linear dengan Q dot J. Jadi Q bar dot itu bertransformasi secara linear dengan Q dot. Oke. Bisa dilihat di sini.
Oke, ini konsekuensi dari perubahan koordinat di configuration space. Oke. Ya, ini jadi q dot, itu rubah dari q bar dot, dan dia itu sama dengan sebuah fungsi yang penjumlahan dari partial derivative q bar i, di mana q bar ini adalah fungsi dari semua q terhadap q j, di mana j ini kita jumlahkan terhadap dan j ini adalah indeks penjumlahan dan kita kalikan terhadap q dot j. Oke. Dan perubahan ini atau transformasi ini, meskipun di sini sembarang bisa non-linear transformasi, bentuk transformasinya, perubahan koordinatnya bisa bentuk non-linear dan macam-macam, akan tapi perubahan di derivatifnya itu bentuknya linear terhadap derivatif awalnya. Oke. Bila kita substitusi perubahan ini ke Lagrangian, jadi yang awalnya Lagrangian itu fungsi dari Q dan Q dot, bila kita substitusi transformasi ini, oke, kita tetap mendapatkan Lagrangian sama, tapi variabelnya sekarang berubah jadi Q bar dot. Oke. Bentuk eksplisitnya mungkin berubah di sini, oke, ya, karena ini karena transformasi ini. Akan tapi nilai numeriknya itu tetap sama. Ini hanya kita menuliskan ulang dalam sebuah koordinat yang baru. Oke. Nah, akibatnya persamaan Euler Lagrange yang dihasilkan itu tetap sama. Artinya begini, persamaan Euler Lagrange itu hanya merubah dari Qi ke Q bar I dan Q dot I ke Q bar dot I. Jadi bentuknya Euler Lagrange itu tidak berubah. Dan ini kita nyatakan bahwa bentuk Euler Lagrange itu invarian terhadap perubahan koordinat. Tapi ingat sebagai catatan di sini, ketika kita merubah koordinat, bentuk eksplisit daripada Lagrange-nya tentu saja berubah dari bentuk awalnya. Oke, bila dibandingkan terhadap bentuk ininya. Nah, ini menyatakan nilai numeriknya sama saja. Oke, selanjutnya canonical momentumnya. Dari Lagrangian awal kita definisikan Pi itu sama partial dari Lagrangian per Q dot I. Oke. Nah, karena kita mempunyai Lagrangian yang sama, hanya dengan berbeda koordinat yang digunakan, maka kita juga bisa mendefinisikan canonical momentum untuk koordinat yang baru. Oke, koordinat Q bar I dan Q dot I. Q bar dot. Oke. Jadi P bar I itu sama dengan partial derivative Lagrangian terhadap Q bar dot I. Oke. Nah, ini bila kita substitusi ke sini, perlu kita ingat bahwa L ini dia itu bisa fungsi daripada Q dan Q dot. Oke. Sehingga kita bisa ambil seperti ini. Kita gunakan tali rantai. Oke. Q dot. Dan di sini nilai dia sama dengan 0. Kenapa? Karena QJ ini berdasarkan bentuk transformasi seperti ini, sekiranya kita bisa inverse dia, maka Q itu hanya fungsi daripada Q bar, bukan fungsi daripada Q bar dot. Oke. Akibatnya di sini kita bisa ambil nilainya sama dengan 0. Sini hilang, sisanya di sini. Oke. Dan di sini partial daripada L terhadap Q dot J itu adalah PJ atau canonical momentum dari koordinat yang lama. Dan yang ini itu kita bisa lihat dari persamaan ini. Oke. Kita lihat bahwa
Q dot J itu linear terhadap Q bar I. Oke. Akibatnya kalau kita ambil partial derivatif ini terhadap Q bar I, yang sisa adalah ini akan jadi canonical delta, yang sisa adalah ini, lalu kita bisa inverse ini ke sebelah kiri. Akibatnya kita bisa dapatkan bahwa canonical momentum akan berubah mirip dengan tidak mirip, tapi seperti inverse daripada perubahan Q dot. Oke, selanjutnya, nah invarian daripada persamaan Euler Lagrange ini terhadap transformasi seperti ini itu menginduksi dari invariant Hamiltonian equation. Artinya persamaan Hamiltonian bentuknya tetap sama, itu hanya kita rubah variabelnya dari Q ke Q bar, P ke P bar. Oke. Jadi persamaan Hamiltonian tetap sama seperti ini. Jadi bentuk transformasi ini akibat dari perubahan Q ke Q dot, Q ke Q bar dengan canonical momentum berubah seperti ini. Oke, dimana dia linear pada perubahan di linear terhadap P. Oke, di sini dia fungsi terhadap Q, atau Q bar. Oke, bentuk transformasi seperti ini disebut point transformation. Point transformation. Bentuk seperti ini dia tetap mempertahankan persamaan Hamiltonian daripada sistem. Konsekuensinya dari bentuk point transformation ini. Dan tapi kita bisa pandang yang kita bahas sebelumnya itu Hamiltonian itu istilahnya diturunkan daripada Lagrangian. Perubahan di Lagrangian membuat konsekuensi di Hamiltonian. Perubahan di Hamiltonian. Nah, kita bisa pandang Hamiltonian itu sebagai berdiri sendiri, dia tidak diturunkan daripada Lagrangian, atau kita anggap dia belum punya bentuk Lagrangian. Jadi apabila kita anggap dia sebagai Hamiltonian saja, Hamiltonian secara diri sendiri, Hamiltonian itu punya dua parameter, Q dan P. Nah, secara umum transformasi di Hamiltonian itu bisa tuliskan seperti ini. Q berubah ke Q bar, dimana bisa fungsi daripada Q dan P. P berubah ke P bar, bisa fungsi daripada Q dan P. Tapi bentuk transformasi ini sangat umum, dan tidak semua bentuk transformasi ini dia akan menghasilkan persamaan Hamiltonian yang sama. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa. Apabila Q bar dan P bar ini yang dihasilkan dari transformasi ini, apabila ada Q bar dan P bar yang ternyata memenuhi persamaan Hamiltonian, persamaan kanonik Hamiltonian, maka koordinat itu disebut canonical coordinate, dan transformasinya disebut canonical transformasi. Perlu dicatat di sini, kita sudah asumsikan bahwa koordinat awal di phase space ruang fasa, yaitu Q dan P, itu adalah koordinat kanonik. Artinya di Hamiltonian sebagai fungsi Q dan P itu memenuhi persamaan Hamiltonian, persamaan kanonik Hamiltonian. Jadi sudah diasumsikan bahwa Q dan P itu adalah koordinat kanonik. Nah, poin transformasinya kita bahas sebelumnya, di mana sini kita punya spesifik bentuk, Q-nya tidak spesifik sebenarnya, tapi P-nya punya spesifik bentuk transformasi, di mana poin transformasi ini adalah bentuk khusus daripada transformasi kanonik.
yang kita sudah bahas sebelumnya, yang dimaksud transformasi kanonik itu dalam koordinat yang baru, persamaan Hamiltonian yang tidak berubah. Nah, sekarang kita akan mencari lalu bagaimana menentukan bahwa sebuah transformasi itu dia adalah menghasilkan koordinat yang kanonik, atau apakah koordinat baru ini adalah canonical coordinate. Oke. Misalkan kita diberikan sebuah transformasi Q bar sebagai fungsi daripada Q dan P bar fungsi daripada Q dan P. Untuk mengeceknya kita ambil derivatif dari bar ini. Oke. Kita tuliskan dia seperti ini, bahwa karena Q ini fungsi daripada Q dan P, oke, saya bisa tuliskan di sini ini adalah maaf, Q bar dot Q bar itu fungsi daripada Q. Oh ya, ini saya ya ini satu degree of freedom, saya bisa ambil, saya generalisir ke n degree of freedom. Jadi QJ ini fungsi daripada Q dan P. Akibatnya oh ya, maksudnya seperti ini. Jadi saya pandang Q bar itu sebagai sebuah fungsi daripada Q dan P, dan kita ingat derivatif dari fungsi itu adalah Poisson bracket dari fungsi itu terhadap Hamiltonian. Oke, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, kita ingat bahasan sebelumnya. Oke, ya, derivatif daripada fungsi adalah seperti ini, Poisson bracket dari fungsi terhadap Hamiltonian. Oke, sehingga saya tuliskan seperti ini, dan saya ingat bahwa Hamiltonian itu selain bisa dituliskan sebagai QP, juga bisa dituliskan sebagai Q bar dan P bar, sehingga saya bisa uraikan seperti ini. Juga terhadap Q saya uraikan seperti ini, lalu keduanya saya substitusi ke sini, akibatnya saya akan dapatkan persamaan seperti ini. Oke. Ingat di sini saya ambil Poisson bracket itu terhadap koordinat lama, terhadap Q dan P. Oke. Jadi kita pandang Q bar atau P bar itu sebagai sebuah fungsi yang bergantung dari Q dan P. Oke. Begitu juga apabila kita cari total derivatif P bar terhadap waktu, itu sama seperti ini. Jadi didefinisikan sebagai dengan menggunakan Poisson bracket, atau secara eksplisit tulis seperti ini. Oke, sehingga saya dapatkan seperti ini. Oke. Nah, yang saya inginkan adalah untuk koordinat baru itu memenuhi persamaan Poisson bracket. Oke. Kita tahu bahwa Poisson bracket dari koordinat yang baru harusnya ini sama dengan dh per dpj, karena di sini ada j. Oke. Sedangkan Poisson bracket untuk koordinat yang lama itu sama dengan P bar dot itu yang saya harapkan adalah minus daripada P minus daripada do H do Q bar J. Oke. Nah, karena saya ingin di sini hanya menyisakan suku ini dan suku ini, akibatnya saya mesti ambil ini 0 dan ini 0. Oke. Dan sini saya mesti ambil sini menghasilkan negatif, dan di sini mesti dia adalah conical delta, dan sini negatif conical delta. Oke, konsekuensinya apabila saya ingin transformasi itu menghasilkan koordinat yang kanonik, itu apabila Poisson bracket daripada QJ Q bar terhadap Q bar sesama Q bar
P bar dan P bar itu sama dengan 0, dan yang tidak 0 hanya Q bar dengan P bar dengan indeks yang sama. Oke. Nah, kita ingat sebelumnya ini pasang bracket, ingat ini pasang bracket ada Q dan P yang lama, dan bentuk ini ternyata tidak berubah apabila kita pasang bracketkan koordinat yang lama. Oke, ini kan mirip. Oke, mirip dengan yang ini. Akibatnya untuk transformasi kanonik, oke, untuk transformasi kanonik itu syaratnya dia harus membuat istilahnya koordinat pasang bracket dari koordinatnya itu tidak berubah, jadi invarian. Oke. Ambil contoh misalkan kita rubah dari koordinat kartesian 2 dimensi ke koordinat di sini ke koordinat polar, itu rho dan theta, bentuk seperti ini, mana canonical momentumnya adalah seperti ini. Oke. Sekarang pertanyaan, apakah mereka koordinat barunya ini adalah koordinat kanonik? Kita cek dulu yang pasang bracket rho terhadap pi. Ingat ini, biasanya untuk kita tahu itu pasang bracket terhadap apa, biasanya kita tuliskan secara eksplisit koordinatnya seperti ini, di sini. Oke, kita tulis, kita uraiannya, dan kita ingat di sini partial derivative phi terhadap px itu sama dengan 0 karena phi tidak bukan merupakan fungsi dari px. Itu juga dengan rho, ya, akibatnya di sini otomatis 0. Nah, untuk P rho dan P pi itu yang suku pertama hasilnya seperti ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Oke. Suku ini cancel dengan ini sama dengan 0. Suku ini akan cancel dengan suku ini, dan ini akan cancel. Mereka akan saling cancel menghasilkan 0. Nah, gimana dengan rho dan P rho? Oke, kita lihat suku pertama d rho dx dan d rho dx, ini x per rho kali dp rho per dp dp rho per dpx. Oke, itu juga hasilnya x per rho dikurang 0 kurang 0. Ini yang suku yang kedua. Suku yang ketiga d rho py, d rho dy itu y per rho, terus dp rho dpy itu sama dengan y per rho. Oke. Nah, akibatnya kita dapatkan seperti ini dan hasilnya sama dengan 1. Bisa juga dicoba untuk yang phi dengan p phi itu juga 1, dan yang lainnya ternyata 0. Dan sini kita lihat ternyata terbukti bahwa koordinat polar rho dan phi itu adalah koordinat kanonik. Oke. Jadi apabila Q dan P ini kita sudah asumsikan dia kanonik, dan Q bar dan P bar keduanya juga kanonik, maka pasang bracket dari sebarang fungsi, oke, omega dan sigma itu invarian. Oke. Pasang bracket mau kita tuliskan dalam QP atau Q bar P bar bentuknya tidak berubah, itu sama dengan mereka sama. Oke. Selanjutnya kita akan bahas yang dimaksud dengan aktif, transformasi aktif. Oke. Oh ya, canonical coordinate ini, canonical transformasi ini cakupannya lebih luas dia daripada poin transformasi. Jadi tidak semua canonical transformasi itu tergantung, tidak semua canonical transformasi itu adalah poin transformasi, tapi canonical poin transformasi adalah bagian daripada canonical transformasi kanonik. Oke. Kita tadi sudah bahas tentang transformasi dari Q ke Q bar, bentuk seperti ini, P ke P bar,
Dan bentuk transformasi ini disebut transformasi pasif. Kenapa? Karena oke, sorry, bukan disebut, tapi kita bisa pandang dia sebagai dalam dua sudut pandang bentuk transformasi ini. Secara standar kita bisa pandang dia sebagai pasif transformasi, artinya titik QP dan Q bar P bar ini dalam ruang fasa itu menyatakan nilai yang sama, artinya semua dynamical variable tidak berubah atau physical state-nya tidak berubah. Jadi apabila kita punya fungsi omega, fungsi daripada Q dan P, lalu saya rubah koordinatnya menjadi Q bar P bar, ini nilai numerikalnya tidak berubah, nilai omeganya tidak berubah, meskipun bentuknya berubah, karena nilai numeriknya itu juga berubah, sehingga nilai numeriknya tidak berubah, tapi nilai koordinatnya ini berubah karena bentuk fungsi yang eksplisit di sini. Oke. Kita bisa pandang dia sebagai perubahan basis, ya. Jadi titiknya tetap, tapi basisnya kita rubah, kita tuliskan dalam bentuk koordinat yang lain. Oke. Nah, bentuk transformasi ini juga bisa kita batasi dia. Bentuk aktif transformasi ini kita batasi sebagai bentuk sebagai regular transformasi, artinya Q dan P, QP, koordinat lama dan koordinat baru itu mempunyai range yang sama. Jadi range-nya misalkan Q dari min 1 ke 1, maka Q bar juga dari min 1 ke 1. Oke, dia mesti range-nya sama. Nah, untuk transformasi dengan range yang sama itu disebut regular transformasi. Nah, bila kita mempunyai regular transformasi, maka kita bisa memandang dia secara lain. Artinya kita bisa pandang dia transformasi dari poin transformasi dari titik yang baru di koordinat space ke titik dari titik yang lama ke titik yang baru di koordinat space, dari titik yang lama ke titik yang baru di koordinat space, itu dalam sebuah koordinat sistem yang sama. Untuk kasus ini numerical value-nya itu jelas berubah, ya, karena titik di fungsinya itu dia berubah. Oke. Tapi koordinatnya itu tidak berubah. Oke. Dan ini disebut aktif transformasi. Oke. Untuk selanjutnya kita akan sebut sebuah observable atau sebuah variable, dynamical variable itu invariant apabila dia invariant terhadap regular transformasi dengan alternative view, artinya apabila secara normal, secara umum ya, dia mestinya numericalnya berubah dengan menggunakan active view, alternative view dengan menggunakan active view, aktif transformasi. Tapi apabila ternyata dia tidak berubah, maka omega ini kita sebut invariant. Oke. Nanti kita akan bahas mengenai aktif dan pasif transformasi ini di pembahasan selanjutnya. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.